Seorang pekerja pabrik gula di Madiun, Jawa Timur tewas setelah tubuhnya terjepit mesin giling. Berusaha menolong, dua pekerja lainnya mengalami luka. Ratusan buruh PT Sansyong Steel Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di kantor Disnaker Provinsi Lampung. 12 orang diperiksa polisi terkait kecelakaan kerja di proyek pembangunan jalan tol Sunter Pulo Gebang, Jakarta. Kecelakaan kerja di wilayah kerja PT Pertamina Hulu Rokan kembali terjadi. Setelah melihat banyaknya berita kecelakaan kerja, kita mengetahui di Indonesia angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja masih menjadi perhatian besar. Kondisi ini menunjukkan bahwa banyak pekerja yang terpapar risiko kesehatan atau bahkan kematian yang sebenarnya dapat dicegah dengan pendekatan yang tepat. Oleh karena itu, untuk memahami urgensi dan penerapannya, kita perlu melihat dan mempelajari bagaimana sejarah perkembangan hygiene industri, peraturan dan dasar hukum, hingga kerugian apabila penyakit akibat kerja tidak ditangani. Sejarah hygiene industri dimulai dari pengamatan Hippocrates tentang keracunan timbal di tambang pada abad ke-4 sebelum Masehi. Kemudian dilanjutkan oleh Pliny the Elder dan tokoh lainnya seperti Galen, Ehrenburg, Agricola, dan Ramazain yang meneliti mengenai penyakit akibat kerja. Sedangkan regulasi mulai diterapkan di Inggris pada abad ke-19. Sementara di Indonesia, hygiene industri berkembang sejak tahun 1957 dengan dibentuknya Lembaga Kesehatan Buruh dan Publikasi Dr. Sumakmur PK pada tahun 1968. Lalu, materi selanjutnya, apa sih definisi dan tujuan dari hygiene? Nah, hygiene industri merupakan suatu disiplin ilmu yang berfokus pada pengenalan, evaluasi, dan pengendalian bahaya di lingkungan kerja untuk melindungi kesehatan pekerja dan masyarakat sekitarnya. Lalu, tujuan dari hygiene industri merupakan untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja melalui metode pemantauan lingkungan, pendekatan teknis administratif, serta penggunaan alat pelindung diri dan desain prosedur kerja yang aman. Materi selanjutnya yaitu bagaimanakah ruang lingkup dari hygiene. Nah, ada beberapa ruang lingkup hygiene yang dapat kita pelajari di sini. Yang pertama, kita melakukan antisipasi dan pengenalan, di mana kita lakukan identifikasi potensi bahaya di lingkungan kerja dan dampaknya terhadap pekerja dan masyarakat. Kemudian ada evaluasi. Nah, evaluasi di sini kita melakukan pengukuran terhadap faktor-faktor lingkungan dan bahaya dengan menggunakan metode kuantitatif untuk menentukan tingkat risiko. Dan yang terakhir kita lakukan pengendalian, di mana bentuk pengendalian ini kita menerapkan metode-metode untuk pengendalian untuk mengurangi atau menghilangkan bahaya di tempat kerja. Selanjutnya kita akan membahas mengenai peraturan terkait hygiene industri K3, di mana secara etimologis diberitahukan bahwa memberikan peraturan terkait hygiene industri K3 adalah memberikan upaya perlindungan yang ditujukan agar tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat, dan agar setiap sumber produksi perlu dipakai dan digunakan secara aman dan efisien. Adapun dasar hukum yang melandasi dalam peraturan K3 ini, yang pertama yaitu pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, di mana bunyinya adalah tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selanjutnya ada UU Nomor 14 Tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai ketenaga kerjaan. Pasal 3 menjelaskan tiap tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 9 dituliskan bahwa tiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moral kerja, serta perlakuan yang sesuai dengan martabat dan moral agama. Selanjutnya pada pasal ke-10, pemerintah membina norma perlindungan tenaga kerja yang meliputi norma dapat terlihat pada layar. Selanjutnya, tujuan peraturan K3 itu ada 3. Yang pertama itu ada tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan dalam pekerjaannya.
Yang kedua, orang lain yang berada di tempat kerja perlu menjamin keselamatannya. Yang ketiga, sumber-sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien. Profesi. Apa itu industrial hygienist? Jadi, berdasarkan IH, industrial hygienist itu adalah seorang ilmuwan atau insinyur yang berkomitmen untuk melindungi kesehatan dan keselamatan orang di lingkungan kerja dan di dalam masyarakat. Kompetensi dan etik profesi. Jadi, seorang industrial hygiene itu harus menjalankan profesi mereka sesuai dengan kaidah ilmiah. Dan mereka juga itu harus wajib melindungi kesehatan dan kesejahteraan pekerja dan masyarakat sesuai dengan deskripsi dari profesi mereka sendiri, yaitu berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan dari seorang pekerja. Kemudian seorang industrial hygienist itu harus memberikan saran kepada pihak-pihak yang terkena dampak mengenai potensi risiko dan tindakan pencegahan akibat pekerjaannya. Dan ketiga itu seorang industrial hygienist itu harus dapat menjaga rahasia pribadi dan informasi perusahaan yang diperoleh itu selama pelaksanaan kegiatan kecuali jika diharuskan diharuskan oleh hukum untuk membiarkan informasi pribadi demi kepentingan dan keselamatan dari pekerjanya. Kemudian untuk yang keempat dari etik profesi itu ada seorang industrial hygienist itu harus dapat menghindari kompromi ketika melakukan penilaian sehingga hasil penilaiannya itu dapat memperoleh hasil yang profesional dan menghindari konflik of interest. Terus seorang industrial hygienist juga itu harus dapat melakukan pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya. Dan terakhir, seorang industrial hygienist itu harus dapat bertanggung jawab untuk menegakkan integritas profesinya. Selanjutnya yaitu regulasi dan peraturan. Tanggal 29 Desember 1970, keselamatan kerja dan kesehatan kerja yang di Amerika Serikat dikenal dengan OSHA diberlakukan oleh Kongres yang tujuannya adalah untuk memastikan sejauh mungkin setiap pekerja di negara aman dan sehat dan sejahtera. Kemudian untuk kewajiban dari perusahaan sendiri yaitu menyediakan lingkungan kerja yang bebas dari bahaya. Yang kedua, mematuhi keselamatan kerja dan sadar akan kesehatan. Terus setiap karyawan wajib memenuhi semua standar keselamatan dan kesehatan kerja dan semua aturan yang dikeluarkan oleh negara dan perusahaan. Kemudian yaitu organisasi, OSHA sebagai lembaga yang melakukan pengawasan dan pemantauan kepatuhan perusahaan terkait hygiene industri, sehingga OSHA berhak untuk menerbitkan kutipan dan hukuman jika terjadi pelanggaran dalam bidang hygiene industri. Kemudian yaitu NIOS yang mengeluarkan kriteria dokumen dan peringatan bahwa kesehatan tentang berbagai bahaya dan tanggung jawab untuk pengujian dan sertifikasi peralatan pelindung pernafasan. Kemudian yaitu hygiene industri di Indonesia. Di Indonesia, peraturan terkait hygiene industri dimulai pada tahun 1930, yaitu Minpoli Reglement yang merupakan peraturan mengenai pekerjaan tambang. Yang dimana dikeluarkan pada tahun 1961 sampai 1968, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951. Terus kemudian di tahun 1996 sampai 2002 dikeluarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 mengenai baku tingkat kebisingan. Di tahun 2008 sampai 2016 yaitu Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2008 mengenai baku mutu kualitas udara dalam ruangan. Selanjutnya ada penyakit yang ditimbulkan akibat kerja. Penyakit akibat kerja merupakan penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan atau lingkungan kerjanya. Contohnya asma yang diakibatkan karena sering terpapar asap kimia, gas, dan debu rentan. Dermatitis kontak karena sering bersentuhan dengan zat kimia, pestisida, bahan pengawet, parfum, pewarna rambut, hingga perhiasan yang dapat menyebabkan iritasi kulit atau menimbulkan reaksi alergi, dan juga ada penyakit paru kronis. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan penyakit akibat kerja dan contohnya
Yang pertama itu ada penyebab fisik, di antaranya bising, getaran, radiasi pegion, radiasi non-pegion, tekanan udara, dan suhu ekstrim. Kemudian ada penyebab ergonomik, antara lain seperti posisi janggal dalam bekerja, gerakan berulang, dan lain sebagainya yang dapat menyebabkan penyakit akibat kerja. Kemudian ada penyebab psikososial, seperti beban kerja yang terlalu berat, pekerjaan monoton, dan stres kerja. Ada penyebab kimiawi, yaitu berbahan kimia atau biologi seperti bakteri, jamur, parasit, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu langkah diagnosa penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja dapat didiagnosa melalui 7 langkah, yaitu yang pertama, penentuan diagnosis klinis. Kemudian, mengidentifikasi pajanan atau paparan yang dialami pekerja di tempat kerjanya. Selanjutnya itu menentukan hubungan antara paparannya dengan diagnosis klinisnya. Kemudian, selanjutnya itu menentukan besarnya paparannya. Selanjutnya, kemudian kita tentukan apakah ada faktor dari individu yang berperan terhadap diagnosis yang timbul tersebut. Selanjutnya adalah memastikan tidak ada faktor lain yang berpengaruh di luar pekerjaan utama. Artinya tidak ada faktor yang mempengaruhi paparan dan diagnosis klinis yang telah dilakukan, selain dari pekerjaan utama yang dilakukan oleh pekerja tersebut. Dan terakhir itu adalah penentuan diagnosis okupasi. Selanjutnya adalah pencegahan dari PAK. Yang pertama, peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua ada standarisasi. Yang ketiga, pengawasan. Yang keempat, penelitian teknis. Yang kelima, riset medik. Yang keenam, penelitian psikologi. Yang ketujuh, penelitian secara statistik. Yang kedelapan ada pendidikan. Yang kesembilan adalah pelatihan. Yang kesepuluh ada penggerakan. Yang kesebelas asuransi. Dan yang kedua belas ada upaya dari K3. Kemudian penanganan pekerja dengan PAK. Yang pertama itu ada pengobatan sesuai dari jenis penyebabnya. Kemudian yang kedua ada pengurangan pajanan, yaitu pindah lokasi kerja. Kemudian yang ketiga ada kompensasi berupa presentasi cacat. Dan yang terakhir ada pendataan atau surveillance. Kemudian yang terakhir yaitu kerugian bila PAK kerugian itu tidak apabila ditangani. Ada penyakit 3. akibat Yang pertama, kerja tenaga tidak kerja ditangani. dirugikan secara Yang material pertama, dan tidak mendapatkan kerugian kompensasi bagi atau tenaga jam sostek kerjanya sebagai secara haknya. material Yang kedua, dan tidak tidak dilakukan mendapatkan upaya pengendalian kompensasi yang sebagai memadai. haknya. Dan yang Yang terakhir kedua, ada terjadi tidak cacat atau dilakukan upaya kematian pengendalian akibat yang tidak ada memadai. penanganan Dan secara yang dini. ketiga, terjadi cacat atau bahkan kematian Kemudian, akibat tidak ada kerugian bila penanganan secara PAK itu dini. tidak ditangani. Demikian pemaparan materi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.